Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Saya mengajak Anda untuk melihat segi-segi pelayanan kita. Berinspirasi dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 4. Pelayanan kadang-kadang kita pahami sebagai sebuah kewajiban. Tetapi dari Injil ini kita mengerti bahwa pelayanan itu sebetulnya adalah ungkapan cinta karena telah menerima hidup ilahi. Pelayanan adalah ungkapan cinta karena telah menerima hidup ilahi. Mari kita baca Injilnya. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Anda bisa banyak melakukan penafsiran, tapi saya mengajak Anda untuk kembali menekuni ajaran-ajaran gereja yang terpaku dalam katekismus gereja Katolik. Di situ kita menemukan kekayaan besar yang kadang-kadang tidak kita baca. Mari kita temukan itu dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 526. Menjadi anak di depan Allah adalah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang tadi kita dengar di dalam Injil, bukan? Itu juga merupakan tanda-tanda syarat untuk masuk dalam kerajaan surga, dan untuk itu orang harus merendahkan diri menjadi kecil. Orang harus merendahkan diri menjadi kecil. Namun setelah itu ada kalimat lain yang menjadi kekayaan kita. Kalimat itu berbunyi demikian, "Lebih lagi orang harus dilahirkan kembali." Yohanes bab 3 ayat 7. Dilahirkan kembali itu berarti menjadi seorang anak di dalam Allah. Itulah yang diungkapkan Yesus kepada Nikodemus yang datang kepadanya malam hari. Tetapi kalimat itu belum berhenti. Dilahirkan dari Allah. Yohanes 1:13. Yesus itu adalah dilahirkan dari Allah. Dia dilahirkan bukan atas kehendak laki-laki. Ia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia melalui rahim Maria, supaya menjadi anak Allah. Yohanes 1:12, yaitu mereka yang percaya akan menjadi atau diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka rahasia Natal terjadi di dalam kita. Rahasia Allah menjadi manusia itu juga dialami oleh kita. Kalau rupa Kristus menjadi nyata dalam Galatia 4:19 di dalam kita, Natal adalah misteri pertukaran yang mengagumkan. Allah menjadi manusia, manusia menjadi anak Allah. Allah menjadi manusia, tetapi manusia menjadi anak Allah. Itulah juga yang dibawakan dalam antifon ibadat sore pada tanggal 1 Januari, tahun baru, tahun kehidupan baru, yang berbunyi demikian, "Oh pertukaran yang mengagumkan, Pencipta sudi menjadi manusia dan lahir dari perawan, tidak diperanakkan oleh seorang laki-laki.
Ia datang ke dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah rahasia iman yang kita temukan ketika kita mau membuka Katekismus Gereja Katolik. Maka hidup dalam kerajaan surga itu bukan hanya soal hidup damai, soal sejahtera, sukacita, tetapi sekali lagi Katekismus mengajarkan lebih lagi. Orang harus dilahirkan kembali supaya menjadi anak-anak Allah. Lebih lagi, Allah menganugerahkan kepada kita kehidupan ilahi, kehidupan kekal. Kematian diganti dengan hidup ilahi. Maka dalam kerajaan surga yang terbesar itu bukan siapa yang paling berjasa, tetapi siapa yang mau menjadi seperti anak kecil, menerima hidup ilahi, dan kemudian karena itu dia melakukan karya-karya besar, pelayanan-pelayanan besar, cinta kasih yang besar. Maka pelayanan itu bukan sebuah kewajiban. Pelayanan adalah ungkapan cinta kasih karena telah menerima hidup ilahi. Allah menjadi manusia, manusia dijadikannya anak-anak Allah. Shalom.